How are you today? I hopefully you're fine. Okay, today on the science lesson we going to learn about digestive healthy. Yes. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita, baik belajar dari penyebab beberapa penyakit supaya kita tahu penyebabnya apa dan bagaimana cara menghindarkan diri kita dari penyakit tersebut dan pola hidup yang bagaimana saja yang kita perlukan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Oke, ready to study now? Oke. Digestive disorder. Anak-anak, penyakit pada pencernaan kita can caused by germs and unhealthy lifestyle. Jadi penyebab utama dari gangguan atau penyakit pada kesehatan pencernaan kita adalah disebabkan karena faktor di luar kita, yaitu adanya virus atau kuman dari luar yang masuk ke dalam pencernaan kita, tetapi juga bisa disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat, ya. Dan berarti kita harus menjaga diri dari keduanya, baik menjaga supaya kita tidak terkena kuman atau virus, tetapi juga harus menjaga supaya kita punya pola hidup yang sehat, supaya organ pencernaan kita juga sehat. Ingat anak-anak bahwa pencernaan yang kita pakai sekarang ini kita perlukan untuk waktu seumur hidup kita. Jadi kalau mau tetap sehat, kita bisa pakai seumur hidup, jadi harus menjaga dengan benar. Mulai kapan? Mulai sekarang, saat yang tepat karena kamu masih punya organ pencernaan yang sehat, jadi mulailah dari sekarang, oke? It's a sum of digestive disorder. Beberapa penyakit yang bisa menyerang pencernaan kita antara lain mouth ulcer, sariawan, ya, inflammation on lips, gum or tongue caused by vitamin C deficiency, and then bad mouth hygiene. Jadi penyakit yang pertama adalah sariawan, ya, atau peradangan pada rongga mulut. Nah, disebabkan karena apa? Anak-anak mungkin pernah melihat dari gambar ini ada radang atau luka yang terjadi di bagian dalam mulut, bisa jadi di bagian dinding mulut, bisa di gusi atau bisa juga terjadi di lidah. Nah, penyebabnya lebih banyak karena kekurangan vitamin C. Ya, kamu kurang mengkonsumsi makanan atau vitamin C sehingga menyebabkan tiba-tiba muncul radang atau luka pada bagian rongga dalam mulut. Bukan karena tergigit, itu beda lagi ya, itu luka memang. Tetapi ini tidak tergigit, tetapi tiba-tiba ada luka atau radang, itu berarti kekurangan vitamin C atau kurang menjaga kebersihan rongga mulut. Jadi karena itu penyebabnya, berarti bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sariawan? Ways to prevent, cara mencegahnya berarti consuming high vitamin C food. Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin C. Apa saja contohnya? There are papaya, orange, strawberry, and the guava, grapefruit, ya, kiwi, dan masih banyak yang lain. Jadi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dikonsumsi supaya kamu tidak terkena sariawan. And then brushing the teeth regularly. Ini untuk menjaga supaya mulut tetap bersih. Berarti ya sikat gigi dengan teratur, terutama pagi hari setelah sarapan, dan paling penting sebelum tidur, ya. Sebelum tidur itu sangat penting karena pada jangka waktu yang lama kita tidak menggunakan mulut untuk mengunyah, jadi bisa dipakai untuk sarang kuman kalau kita tidak membersihkan sebelum tidur. Okay? And then avoid too cold or too hot food. Jadi menghindari makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas, itu bisa menyebabkan radang juga pada mulut kita. Next, gastritis, ya. Penyakit yang kedua yang bisa menyerang pencernaan kita, kalau tadi dari rongga mulut terlebih dahulu, berikutnya ke bagian pencernaan berikutnya di lambung bisa terjadi yang kita sebut dengan gastritis atau MAH, ya. Caused by damage of protection layer on stomach wall. Jadi MAH atau gastritis ini disebabkan karena rusaknya dinding lambung.
ya. Dinding lambung yang menjadi pelindung lambung kita dari cairan lambung yang memang sangat kuat untuk mencerna makanan, rusak sendiri karena beberapa hal. Oke. Contohnya begini, kalau lambung sehat itu semua dinding lambungnya, lapisannya sehat gitu ya. Kalau gastritis berarti pada bagian-bagian dari lambung, pada dinding lambung ada yang terluka ya. Dinding lambungnya terluka, terdapat banyak luka di dinding lambung, itu berarti terkena MAH atau gastritis. Ada yang menyebutkan gastritis sebenarnya beda, tetapi nanti lebih jelasnya anak-anak pelajari di bagian berikutnya ya. Oke. Nah, berarti bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terkena MAH atau gastritis? Ways to prevent, eat regularly. Anak-anak makan dengan teratur. Bulia sudah menjelaskan bahwa di lambung makanan kita dicerna sekitar 3-4 jam. Setelah itu lambung kosong. Nah, idealnya makan itu antara 4 jam ya, selisih 4 jam berikutnya kamu makan lagi, setelah makan 4 jam berikutnya lagi. Itu namanya makan teratur. Jangan terlalu banyak. Namanya makan teratur itu makan dalam porsi yang cukup tetapi teratur. Mengapa? Supaya cairan lambungnya terus bisa dipakai untuk mencerna. Kalau cairan lambungnya tetap diproduksi sedangkan tidak ada makanan yang dicerna karena kamu pola makannya tidak teratur, maka dinding lambungnya akan dimakan sendiri atau dirusak sendiri oleh cairan lambung itu sehingga menyebabkan gastritis. Maksudnya begitu ya. And then the second, avoid alcohol and too spicy and sour food. Menghindari mengkonsumsi alkohol atau makanan terlalu pedas dan terlalu asam karena itu bisa menyebabkan juga radang pada lambung sehingga menyebabkan luka ya. And then chew food properly. Jadi kunyahlah makanannya dengan baik supaya kerja lambung tidak terlalu berat sehingga dia tidak mudah rusak. Oke? And then on the small intestine, pada bagian usus halus, penyakit yang biasanya menyerang adalah diare and then dysentery. Nah, apa itu diare? Frequent loss of watery stool because large intestine cannot absorb water caused by bacteria. Kalau ini terjadinya pada usus besar ya, the large intestine. Jadi karena usus besar terganggu oleh bakteri atau virus atau kuman sehingga penyerapan air pada usus besar tidak maksimal, tidak bisa bekerja dengan baik karena terganggu. Nah, terganggu oleh bakteri, maka penyerapan airnya menjadi tidak bisa maksimal sehingga makanan atau sisa makanan ampasnya itu masih belum bisa diserap airnya dengan baik sehingga keluarnya masih berupa makanan, sisa makanan atau feses yang sangat cair karena penyerapan airnya kurang di usus besar. Nah, lalu ada yang disebut dengan dysentery. Dysentery is an inflammatory of large intestine caused by bacteria and amoeba. Kalau ini disebabkan karena bakteri dan amoeba, sama sebenarnya, sama-sama BAB-nya atau fesesnya sama-sama cair dan kadang-kadang sampai berdarah. Nah, itu sudah berbahaya, berarti peradangan atau luka pada usus besarnya sudah parah. And then fever, nausea and vomiting. Jadi bisa jadi demam disertai dengan demam, lalu kekurangan cairan dan itu sangat berbahaya kalau terus-menerus. Penyebabnya memang karena faktor dari luar, tetapi ini paling banyak disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Contohnya makan makanan jajan sembarang yang tidak memperhatikan lingkungan tempat di mana kamu membeli makanan. Kalau makanan sudah dihinggapi lalat, itu berarti besar kemungkinan makanan itu sudah terinfeksi oleh bakteri dan kuman. Jadi pilihlah kalau kamu jajan, belilah jajan yang tempatnya bersih dan kemudian lebih baik sebenarnya kalau kamu di rumah saja dimasak makanannya, itu jauh lebih sehat daripada jajan di luar ya. Nah, kalau di usus
halus, biasanya kamu kenal dengan ada penyakit yang kita sebut tipes ya. Tipes itu disebabkan juga karena infeksi karena bakteri. Nah, itu lukanya pada usus halus. Nah, ciri-cirinya adalah tubuhnya biasanya panas, terutama menjelang sore hari sampai malam hari, biasanya panas cukup tinggi, lalu sakit di bagian perut. Nah, itu bisa jadi juga adalah gejala dari tipes ya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari tipes, diare, dan disentri? Ya, pola hidupnya dulu ya. Pola hidupnya harus sehat dulu. Eat clean and hygiene food. Makan makanan yang bersih dan sehat. Karena baik itu tipes, diare maupun disentri, penyebab utamanya karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak mampu dinetralisir bakterinya oleh asam lambung karena jenis bakteri tertentu. Jadi kita harus menjaga makanan kita juga tetap bersih dan sehat. Wash hand with soap before eating. Jadi cuci tangan sebelum makan. Ingat bahwa tangan kita adalah perantara masuknya kuman ke dalam pencernaan. Jadi sebelum makan cuci dulu tanganmu dengan menggunakan sabun. And then giving ORT. Jadi oralit ya, oral cairan untuk mencegah dehidrasi. Oralit itu apa? Oralit itu adalah larutan air yang diberi garam dan diberi gula. Kenapa garam dan gula? Karena itu untuk mencegah tubuhmu lemah, karena pemberian gula memberikan tenaga bagi tubuh kita, lalu garam membantu tubuh kita juga untuk kekurangan zat cairan mineral dalam tubuh kita, sekaligus juga untuk membantu membunuh kuman ya. Oke. And then pada usus besar ini ya, constipation atau bahasa Indonesianya sembelit ya anak-anak ya, sembelit atau susah BAB atau BAB-nya keras. Harsh tooth because of resisting to difficult. Jadi penyebabnya bisa jadi karena kamu menahan BAB terlalu lama, tidak begitu terasa mau BAB, tidak langsung ke toilet, tetapi ditahan dulu. Lack of fiber food, atau bisa jadi karena kamu kekurangan makanan yang berserat, contohnya sayur dan buah begitu ya. And then can caused by vitamin C deficiency, bisa juga disebabkan karena kekurangan vitamin C atau stres ya. Banyak pikiran, ketakutan itu juga bisa menyebabkan constipation. So, bagaimana cara mencegahnya? Ya, ini adalah anak yang punya kebiasaan yang kurang baik, tidak suka makan makanan yang berserat. Jadi caranya bagaimana? Ya, ways to prevent it high fiber food. Jadi makan makanan yang banyak seratnya. Contohnya buah dan sayur-sayuran, itu sangat membantu untuk mengurangi atau mencegah sembelit pada pencernaan kita. Oke. So, ways to digestive care. The first, eat food containing vitamin C, makan makanan yang mengandung vitamin C. Brush your teeth regularly, gosok gigi dengan teratur, terutama sebelum tidur. Avoid too cold and too hot food, mencegah atau menghindari makanan yang terlalu dingin dan terlalu panas, supaya menghindari kerusakan pada bagian radang atau radang di dalam mulut. And then eat regularly, makan dengan teratur, mencegah penyakit MAH. Avoid alcohol to spicy and sour food, to prevent gastritis, untuk mencegah gastritis. And then chew food properly, makanlah makananmu dengan mengunyahnya secara benar. Eat clean and hygiene food, makan makanan yang bersih dan sehat. Wash hand with soap before eat, makan makanan yang sehat belum cukup kalau tangannya juga kotor, jadi cuci tangan sebelum makan menggunakan sabun. And then eat high fiber food, makan makanan yang tinggi serat. Oke? Itu adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Mulailah dari sekarang, karena kita memerlukan organ pencernaan itu sampai tua ya. Kalau Tuhan karuniakan umur yang panjang, jadi kita akan pakai sampai puluhan tahun yang akan datang. Jadi kita mau tetap sehat pencernaannya, supaya sehat kita harus menjaga
menjaga diri dari paparan kuman dan virus dan bakteri, dan menerapkan pola hidup sehat dalam hidup, dalam makan. Oke, eat well, live health. Makan teratur, makan dengan baik, pencernaan baik, hidup menjadi lebih baik. Oke. Anak-anak, berikutnya nanti setelah ini Bulia akan sediakan ada latihan soal di Google Form, silahkan dikerjakan setelah kamu mendapatkan materi kita pada hari ini. Oke? Thank you for your attention. God bless you. See you on the next time. Bye-bye.